Jadi tahun 1987, tepatnya di Banyuwangi, ada kejadian yang mana ada seorang pria yang dia menyerang orang di sekitarnya menggunakan celurit, hingga akhirnya menyebabkan puluhan orang tewas. Seperti apa kejadiannya? Oke, Surval ikut bahas di Krimkes. Seorang warga bernama Suijo alias Wirjo yang berumur 42 tahun, warga desa Banjarsari, kecamatan Gledah, Banyuwangi. Secara sengaja dia menghabisi banyak orang. Jadi berawal saat Wirjo yang tengah mengasah celuritnya yang biasa digunakan untuk memotong rumput di belakang rumah. Nah, saat mengasah celuritnya itu, mata Wirjo tak henti-hentinya mengawasi anak angkatnya yang bernama Reni yang berumur 4 tahun, yang pada saat itu tengah bermain di depan rumah bersama dengan temannya yang bernama Arbaiyah. Nggak salah apapun anak tersebut, entah apa yang merasuki Wirjo. Si Wirjo ini tiba-tiba menghampiri anak tersebut sambil mengacungkan senjatanya, dan kemudian Wirjo langsung menembaskan celurit tersebut ke anak itu. Namun untungnya Reni berhasil mengelak dan berhasil lari dari sabetan tersebut. Melihat sasarannya lolos, Wirjo malah menyasar Arbaiyah yang dekat dengannya, dan korban tersebut pun akhirnya tersungkur di bawah tanah dengan luka sayatan tepat di bagian lehernya akibat celurit tersebut. Reni yang berlari menjerit ke arah ibunya yang pada saat itu ada di sawah. Reni dan ibunya yang pada saat itu ketakutan berlari menuju jalanan kampung untuk meminta pertolongan. Nah, saat berjalan ke jalan kampung, mereka berpapasan dengan Wirjo, dan mereka sangat terkejut saat melihat Arbaiyah yang tadi main bersama dengan Reni sudah tidak bernyawa. Di situ Wirjo terlihat dengan muka yang datar dan membiarkan anak dan istrinya melewatinya. Nah, beberapa saat kemudian Wirjo kemudian masuk ke dalam rumahnya Maskur yang berumur 80 tahun yang merupakan tetangganya itu, dan dia masuk melalui pintu dapur, dan di dapur tersebut Wirjo bertemu dengan istrinya Maskur yang bernama Musriah yang berumur 43 tahun yang sedang memasak nasi. Tanpa basa-basi apapun, Wirjo ini tuh langsung menebas Mursiah yang pada saat itu sedang memasak, dan akhirnya Mursiah pun tewas di tempat. Nah, Maskur yang pada saat itu mendengar adanya keributan di dapur, akhirnya Maskur pun mengeceklah ke dapur, dan betapa terkejutnya dia saat melihat istrinya sudah bersimbah darah dan juga tanpa nyawa. Tapi karena umur Maskur yang sudah umur 80 tahun, yang sudah berumur, akhirnya dia tidak bisa membela dirinya, yang kemudian Maskur ini pun dihabisi oleh Wirjo. Seperti orang yang tak takut akan dosa, Wirjo pun terus menenteng celuritnya sambil berjalan kaki keluar, dan siapapun yang dia temuin langsung dihabisin pada saat itu juga. Hingga akhirnya Wirjo berlari ke arah Gimin yang menjadi target korban selanjutnya. Namun akhirnya Gimin berhasil selamat karena dia menghindar dan langsung lari untuk menemui warga lain. Para warga lalu mengejar Wirjo yang pada saat itu berjalan menuju pesawahan yang tak jauh dari perdesaan tersebut. Begitu sampainya di sawah, bukan Wirjo yang ditemukan. Warga malah menemukan jasad Maisa yang berumur 40 tahun, sudah bersimbah darah. Ya, dan tak lain dan tak bukan, Maisa ini juga dihabisi oleh Wirjo. Warga pun akhirnya melihat Wirjo di arah kejauhan yang sedang mengacung-acungkan celuritnya
yang sudah bersimbah darah. Pada saat itu, Wirjo berpapasan dengan Istiana yang berumur 15 tahun yang merupakan pelajar. Nah, Wirjo pun langsung memburu gadis tersebut. Namun Istiana menjerit dan lari balik arah untuk menghindari Wirjo. Namun akhirnya Wirjo berhasil mengejar dan langsung membabat leher gadis tersebut hingga akhirnya gadis itu menjadi korban juga. Warga dan pengurus RT setempat langsung mengejar Wirjo yang lari entah kemana. Alih-alih menemukan Wirjo, warga justru mendapati tubuh Bo Suwenda yang berumur 73 tahun dan Mbah Taman yang berumur 75 tahun sudah tergeletak tanpa nyawa. Kedua korban mengalami luka menganga di lehernya dan nyaris putus. Akhirnya penduduk sibuk mengurus tubuh-tubuh korban yang bergelimpangan darah. Hingga akhirnya ada anggota keamanan rakyat yang bernama Jami. Jadi Jami ini tuh ahli bela diri. Dan pada saat dia berpapasan dengan Wirjo, dia pun menjadi sasaran amukan Wirjo. Namun Jami ini tuh sempat mengelak dengan cara menangkis sebutan tersebut. Jami pada saat itu selamat, namun sayangnya dua jarinya putus akibat menahan tangisan dari celurit tersebut. Jadi kejadian ini tuh berselang beberapa hari ya, dan sampai-sampai desa tersebut itu menjadi mencekam, dan bahkan aparat keamanan melarang warga untuk keluar rumah dulu dan jangan berada di luar. Pintu rumah pun terkunci rapat dan kosong ditinggalkan penghuninya. Para warga pada saat itu berkumpul di satu tempat untuk bersepuluh keluarga. Perempuan anak-anak berada di dalam rumah, sementara laki-laki berjaga di luar rumah dengan berbekal golok, pentungan, dan juga bambu. Pokoknya suasana pada saat itu sangat amat mencekam lah. Apalagi dikabarkan kalau Wirjo ini mempunyai ilmu kebal dan bisa menghilang. Nah, sampai akhirnya tiba di momen dimana aparat keamanan setempat tidak lagi menemukan Wirjo. Aparat keamanan dibantu dengan warga terus mencari keberadaan Wirjo pada saat itu. Hingga malam hari pun dicari dengan menggunakan penerangan obor pada saat itu. Namun Wirjo tak kunjung ditemukan. Nah, keesokan harinya tim gabungan beserta dengan warga sekitar akhirnya menemukan Wirjo. Namun penemuan tersebut sangat amat mengejutkan. Jadi Wirjo ditemukan dengan kondisi yang tergantung di atas pohon dengan tali yang mengikat lehernya. Ya, benar, Wirjo mengakhiri hidupnya. Saat itu para warga ketakutan campur juga dengan rasa lega karena syukurnya penjahat tersebut sudah tiada. Yang mungkin kalau misalkan masih hidup akan ada korban-korban lain yang berjatuhan. Dan kabarnya terkait dengan perbuatan Wirjo ini, ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan. Sumpah gak bisa ngebayangin gimana jadi warga pada saat itu yang ketakutan dan hanya ngurung di rumah saja karena di luar ada orang dengan gangguan jiwa, ngamuk-ngamuk, dan bahkan sudah banyak korbannya yang berjatuhan. Jadi total korbannya itu ada 32 orang dengan 20 orang tewas dan 12 lagi luka-luka. Gimana tuh kisah Wirjo ini? Apa yang akan kalian lakukan kalau berada di masa itu? Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.